Ruang kota seharusnya dibangun untuk semua, aman dilalui, nyaman ditinggali, dan adil diakses. Tapi kenyataannya, trotoar tak ramah, ruang hijau makin sempit, dan kesenjangan terasa nyata di antara gedung-gedung megah. Kota tak lagi jadi milik bersama, tapi milik sebagian. Kota ideal memberi ruang yang aman, hijau, dan setara bagi semua. Namun di banyak tempat, jalur pedestrian, ruang terbuka hijau, dan akses yang adil masih jadi tantangan. Halo teman-teman, sekarang kita berada di kawasan Ujung Berung, di kawasan timur kota Bandung. Di sini kita akan melihat tata kota ruang di Ujung Berung, mulai dari pedestrian, ruang terbuka hijau, dan juga ketimpangan sosial yang berada di sekitaran sini. Kalau kita lihat di kawasan ini hampir tidak ada ruang terbuka hijau ya teman-teman, hanya ada lapangan yang tidak ramah difabel dan tidak ramah lansia. Ruang terbuka hijau bukan cuma estetika, tapi bagian dari kesehatan kota. Ia berfungsi sebagai paru-paru lingkungan, tempat warga berkumpul, berolahraga, bahkan berinteraksi sosial. Tanpa ruang hijau yang layak, kota kehilangan rasa manusianya. Sayangnya, ruang-ruang hijau ini seringkali terpinggirkan oleh kepentingan komersial. Lahan lebih mudah diubah menjadi bangunan daripada dijaga untuk kehidupan bersama. Pedagang kaki lima telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kota. Mereka hadir karena kebutuhan ekonomi, menyediakan barang dan makanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Namun di sisi lain, keterbatasan ruang kota membuat aktivitas mereka sering menempati area publik, seperti trotoar atau badan jalan. Hal ini memunculkan tantangan tersendiri antara hak mencari nafkah dan kebutuhan akan keteraturan serta kenyamanan ruang bersama. Situasi ini bukan semata soal pelanggaran, tapi lebih pada bagaimana kota menyediakan ruang yang inklusif dan layak bagi semua penggunanya. Di sepanjang jalan Ahmad Nasution ini, di depan Masjid Alun-Alun Ujung Berung, bisa dilihat teman-teman, trotoarnya sempit, hanya bisa diakses oleh satu orang, dan untuk penyandang disabilitas, guiding blocknya terhalang oleh pot-pot yang besar dari ujung ke ujung, membuat tidak bisa diakses oleh disabilitas tunanetra. Jalur pedestrian seharusnya memberi rasa aman dan nyaman, bukan malah jadi area yang dihindari. Dalam perencanaan kota yang ideal, trotoar harus bisa diakses semua orang, bebas hambatan, dan cukup lebar. Tapi kenyataannya, fungsi dasar ini kerap diabaikan. Yang menarik, di satu sisi kita lihat deretan ruko modern dan minimarket. Tapi beberapa langkah ke belakang, ada kampung padat dengan fasilitas yang jauh tertinggal. Kontras ini menunjukkan bagaimana ruang kota lebih memprioritaskan area komersial daripada kebutuhan warga sekitarnya. Ketimpangan ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga bagaimana ruang kota dibangun. Area komersial diprioritaskan, sementara kebutuhan dasar warga seperti air bersih, saluran air, dan ruang komunitas seringkali terabaikan. Kota yang adil semestinya memperlakukan semua ruang dengan perhatian yang setara. Di satu sisi jalan, berdiri bangunan megah dengan fasad bersih dan desain yang modern, seperti gedung perbankan dan deretan kedai komersil. Tapi hanya beberapa meter dari sana, terdapat pasar tradisional yang terlihat kumuh, kotor, bau, dan jauh dari kata layak. Kontras ini bukan sekedar perbedaan fisik, tapi cerminan dari ketimpangan ruang kota. Bukan berarti bangunan megah tak boleh ada, tapi saat ruang publik rakyat kecil tak mendapat perhatian yang sama, kota terasa berat sebelah. Seolah ada ruang untuk gaya hidup, tapi minim ruang untuk kehidupan. Jadi dari kawasan kecil seperti Ujung Berung ini saja, kita sudah bisa lihat 3 masalah besar kota. Yang pertama, pedestrian tidak ramah, ruang terbuka hijau yang minim, dan ketimpangan sosial yang nyata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.